Prambanan, Jalan ke Arah Utara 50 meter, depan Polsek Prambanan Klaten. Buka praktek setiap hari 2 395 63. 99 FM Radio Fide Citra Pendidikan Seni dan Budaya Indonesia. Ahlan. Ya, Bu. Mana kabarnya? Alhamdulillah. Ini kan kabeh mau. Iya. Oh. Harusnya ada dicuci ya. Kemudian kita tepung dibom, kita bersihkan. Dikomu berapa hari Bang? Enggak, kayak nambahnya dibom dulu. Nanti satu persatu digosok. Oh. So bersih. Dan kamu enggak lama kan berarti? Enggak, ya pokoknya dalam keadaan itu kan masih basah. Iya. Bahkan itu semuanya harus terjaga kebersihannya. Loh, lah kok anu pilih kok njaba iki. Diturunkan kemarin buat lepas tutup. Caranya kan diturunkan. Perjalanan atas mau dibus. Buat bikin tutupnya. Buat. Jadi pada saat itu karena melihat di perusahaan milik Cina itu, dia memandang barang-barang itu sangat sederhana. Hasil daripada yang dibikin yaitu bihun, letek itu kok tidak dipasarkan di daerah, tapi justru dijualnya di kota. Dari kota itu orang-orang daerah baru beli. Nah, menurut pandangan saya punya bapak, barang yang sangat sederhana ini alangkah baiknya kalau kita bisa bikin sendiri gitu loh. Akhirnya timbul inspirasi untuk bikin. Nah, dibantulah oleh orang-orang setempat. Yang dilihat itu hanya adanya kayu, bambu, lembu, dan tenaga orang. Jadi tidak ada barang yang tidak dikenali. Semua barang ini ada di daerah dan kenal. Kita sudah tahu sehingga memberanikan diri untuk itu, untuk mau bikin perusahaan. Perusahaan ini di tahun 82 itu pernah vakum, lalu kita mulai produksi lagi di 2002, kita dapat spot dari saudara-saudara. Mie kita ini adalah mie sehat, mie yang bagus untuk dikonsumsi dan ini kedepannya pasti akan banyak dicari orang. Nah dari itu kita jalankan produksi ini, dikala itu mau produksi itu kita akan ngobrol-ngobrol pada tetangga kanan kiri, kita tanya, yuk gimana kalau kita misalnya produksi lagi mie ini, kita hidupkan, kita jalankan. Kebetulan tenaga-tenaga yang dulu-dulu, yang sepuh-sepuh masih punya keinginan. Lalu gimana nanti kita untuk penjualannya? Udah, istilahnya pedagang yang kemarin-kemarin kita hubungi lagi. Akhirnya kita hubungi yang pedagang-pedagang sepuh. Disitulah kita sudah mulai mengajak mereka dan mereka sangat antusias. Jadi ditutup ya, Mbak, gambarnya. Rambut aku takut. Dulu awal kita produksi ya sekitar masih 300 kiloan kita produksi itu pada waktu itu. Masih kita dengan sistem alat-alat tradisional.
Lalu kita berjalan, kita kembangkan. Saat itu ya kita harus ke pasar, kita kelilingkan sendiri ke pasar. Dulu masih pakai sepeda motor ke sana kemari. Sampai akhirnya kita bisa memproduksi sekitar 1 ton per kali produksi. Ya awal mesin kita langsung menggunakan kayu-kayu ini, kayu-kayu gede-gede ini. Kita menggunakan mesin itu 2005 akhir. Ini masih lama, cuman kan kita biasa yang diganti cuman kayu-kayunya aja. Kalau kayu ini kan masih karena sering kena tanduk sapi kan. Oh iya. Sering kadang lubang, kadang patah, kita ganti. Kalau batu masih dari dulu seperti ini. Nah, kalau mesin kan mungkin dari besi sama besi kali kita tahu. Ini kan dan kalau mesin kan mengeluarkan suhu. Nah, mengeluarkan suhu itu akan merubah. Kalau menurut sepengertian saya itu yang akan merubah rasa mie-nya di situ. Kalau kerepotan masalah bahan baku itu variatif sekali. Yang dulu dibikin dari beras, dirubah dari beras kita ganti dengan jagung. Pemasakan jagung menjadi beras ini juga memerlukan proses tersendiri. Masih kita proses dulu sehingga menjadi beras jagung. Setelah itu jagung agak repot juga. Ya kita ikhtiar berubah. Kita perbanyak singkong, kita perbanyak tapiokanya. Lama sampai berasnya berkurang atau jagungnya berkurang, kebanyakan hanya singkongnya, tapiokanya gitu loh. Lampu pun tidak ada, lampu itu masih pakai oncor. Ya, setelah pakai oncor, pakai petromak. Baru belum lama loh ini, listrik masuk sini itu belum lama. Tahun 92, 93. Sebelum setelah itu tak Mulai masjid dibangun ini. belum ada listrik. Saya maaf, masjid ini belum terjadi kan, baru mulai cakep, baru mulai pada dipasang gitu. Setelah itu ini kan sudah didesain sekarang. Kalau bahan baku memang saya karena masih mempertahankan gaplek itu karena apa? Ya sudah menjadi mie ini sudah menjadi ikonnya di mana-mana adalah mie singkong, dan memang yang diakui oleh pemerintah dan diakui oleh masyarakat semua, oleh ilmuwan-ilmuwan itu singkong inilah yang masih murni. Jadi dia tidak terkena pupuk-pupuk kimia. Itu masih sangat murni dan sangat bagus untuk dikonsumsi. Kalau kita mau arah ke jagung atau ke apa,
inilah sudah banyak sudah dengan sistem obat-obatan, jadi ini juga akhirnya akan membahayakan juga. Nah dari itu untuk mempertahankan kesehatan mie ini, kita tetap menggunakan tepung singkong atau bisa gaplek. Tepung gaplek kita campur dengan tepung tapioka. Yang pada intinya tepung tapioka ini sebagai pelekatnya. Lalu tepung gaplek adalah pemekarnya. Lalu dalam suatu proses produksi kita ini kan kita masih sangat tradisional. Nah di situ kita dari mulai pengukusan pun kita masih menggunakan bahan bakar kayu. Lalu kita juga masih dalam silinder juga masih menggunakan sistem seperti zaman dahulu. Sejak tahun 40-an itu kita masih menggunakan seperti itu. Bahan baku ini yang kita kendala di tepung gapleknya. Karena tepung gaplek itu di daerah Gunung Kidul aja banyak yang dikirim keluar. Dikala bahan baku ini sudah bisa dibutuhkan oleh orang-orang rakyat Indonesia atau pengusaha pribumi, kenapa bahan baku ini malah justru lari keluar? Harusnya kan pemerintah bisa untuk menyepot, oh ini harus diutamakan untuk konsumen lokal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.